Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aicha Nur Hidayati, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama akan dibahas yaitu alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi pria bagian internal dan organ reproduksi pria bagian eksternal. Organ reproduksi pria bagian eksternal terdiri atas satu, penis. Ada tiga bagian utama anatomi penis, yaitu satu, akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua, batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Yang ketiga, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Pada alat kelamin pria ini juga terdapat ujung-ujung syaraf yang sensitif terhadap rangsangan. Yang kedua, yaitu skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel, yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak syaraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan untuk mengatur suhu testis. Yang ketiga yaitu testis. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki dua testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang keempat yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam pematangan sperma. Organ reproduksi pria bagian internal terdiri atas yang pertama yaitu vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengatur sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens, untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Yang keempat yaitu saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam, yaitu kelenjar bulbouretrar, yaitu berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman dari saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Spermatogenesis. Secara umum, spermatogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma ini diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis ketika sel sperma telah matang. Spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi.
Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses ini, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari jumlah sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Berikutnya yaitu kelainan pada reproduksi pria. Salah satu kelainan pada reproduksi pria adalah epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada epididymis atau saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran sperma. Epididymis terletak di belakang testis dan menyambungkan testis dengan vas deferens. Saat mengalami epididymitis, saluran tersebut menjadi bengkak sehingga menimbulkan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Peradangan ini juga dapat menyebar hingga ke testis. Penyebab epididymitis: sebagian besar kasus epididymitis disebabkan oleh infeksi bakteri yang dimulai dari uretra, prostat, atau kandung kemih. Selain infeksi bakteri, epididymitis juga dapat disebabkan oleh endapan urin di dalam epididymis, gondongan, infeksi menular seksual, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu alat kelamin wanita. Alat kelamin wanita terbagi menjadi dua, yaitu alat kelamin wanita bagian luar dan alat kelamin wanita bagian dalam. Alat kelamin wanita bagian luar terdiri atas 1. Labia majora. Anda juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua, labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat, klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Bagian dalam. Alat kelamin wanita bagian dalam terdiri atas 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang disebut sebagai sel telur. Yang ketiga yaitu tuba falopi. Tuba falopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan ujung kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Kemudian, telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keempat, rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. 1. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Yang kedua yaitu korpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal.
Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima yaitu leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah dan membantu terjadinya kehamilan. Oogenesis. Proses oogenesis sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun, proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan kembali berlanjut saat seorang wanita mengalami masa pubertas. Hal ini ditandai dengan munculnya menstruasi. Tahap-tahapan oogenesis yang pertama yaitu proliferasi atau perbanyakan. Tahap ini terjadi secara berulang-ulang. Hitungannya yaitu gametogonium membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sel benih primordial ini berdiferensiasi menjadi oogonium, yang kemudian mengalami perbanyakan untuk membentuk oosit primer dan siap memasuki periode tumbuh. Oogonium terdiri dari 46 kromosom bersifat 2N atau diploid atau kromosom berpasangan. Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Pada tahap ini oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Tahap ini sangat memegang peran penting karena sebagian besar dari substansi telur akan digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pematangan. Pada tahapan ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahap pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 nantinya akan terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit. Ootit dan 3 polosit adalah hasil meiosis 2 dari oosit sekunder dan polosit. Ootit dan 3 sel polosit terdiri dari 23 kromosom yang bersifat N atau haploid atau kromosom tidak berpasangan. Yang keempat, perubahan bentuk. Ovum merupakan diferensiasi atau perubahan bentuk dari ootit. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Ovum terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid dan merupakan tahap sperma yang telah matang atau fungsional. Menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim, endometrium, yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Fase-fase menstruasi. Fase yang pertama yaitu menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 mili dalam tiap siklus. Pada saat ini biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Nyeri pada bagian perut yang juga kerap dirasakan pada hari-hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Dalam beberapa folikel yang berkembang, hanya ada 1 folikel yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Selama masa menstruasi inilah hormon estrogen Anda akan berada pada tingkatan yang rendah. Maka tak heran jika secara emosional Anda lebih mudah untuk marah ataupun tersinggung selama masa menstruasi. Fase yang kedua,
praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis, sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Bagi Anda yang sedang berencana memiliki momongan, ada baiknya Anda melakukan hubungan intim dengan suami pada masa praovulasi hingga ovulasi, sebab ini adalah waktu terbaik untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Di samping itu, sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3-5 hari di dalam rahim. Fase ketiga yaitu pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS, seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid akibat perubahan hormon menjelang menstruasi. Berikutnya adalah kelainan pada alat reproduksi wanita. Salah satu kelainan pada alat reproduksi wanita adalah endometriosis. Endometriosis adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga cukup sering didengar. Kondisi ini terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Penyakit ini banyak menyerang wanita di usia 30 hingga 40-an. Gejalanya bisa berupa nyeri pada panggul atau perut, menstruasi yang sangat menyakitkan, perdarahan di luar masa menstruasi, hingga nyeri saat BAB atau saat berhubungan intim. Kehamilan. Saat Anda dinyatakan hamil, janin yang ada di dalam rahim akan berkembang sekitar 40 minggu dan dibagi menjadi 3 trimester sesuai usia kehamilan, yaitu trimester pertama usia kandungan 1-14 minggu, trimester kedua usia kandungan 14-27 minggu, trimester ketiga usia kandungan 27-40 minggu. Pada umumnya, setiap trimester kehamilan berlangsung antara 12-14 minggu atau per 3 bulan. Yang pertama yaitu perubahan tubuh ibu di trimester pertama kehamilan. Di trimester pertama fase ini, Anda mungkin belum kelihatan hamil, tapi tubuh sedang mengalami perombakan fungsi besar-besaran untuk mempersiapkan tubuh kembang janin. Peningkatan hormon kehamilan HCG akan mempengaruhi hampir setiap organ dalam tubuh. Selama trimester pertama, ada berbagai pertumbuhan tubuh ibu yang menandakan ciri-ciri hamil muda. Perkembangan janin pada trimester pertama kehamilan. Pada hari pertama hamil, yang juga hari pertama menstruasi terakhir, belum ada janin di dalam rahim. Pembuahan yang menciptakan cikal bakal janin baru akan terjadi sekitar 10 hingga 14 hari setelahnya. Seiring waktu, janin baru mulai terbentuk perlahan. Perkembangan janin usia 1 minggu sampai 12 minggu dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ vital lain, termasuk jantung yang mulai berdetak. Sementara lengan dan kaki mulai terbentuk saat usia janin 2-8 minggu. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin bayi telah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya berat bayi sekitar 28 gram dengan panjang sekitar 2,5 cm pada akhir trimester 1 kehamilan. Yang kedua yaitu perubahan tubuh ibu di trimester kedua kehamilan. Sebagian besar tanda awal kehamilan secara bertahap mulai mereda, frekuensi mual dan muntah sudah jauh berkurang, dan ibu hamil kembali mendapatkan energi yang sempat hilang di trimester pertama kehamilan. Ada beberapa perubahan lainnya yang terjadi pada ibu hamil di trimester kedua, yaitu perut mulai membesar karena rahim berkembang, mudah pusing karena tekanan darah rendah, mulai merasakan gerakan janin di dalam perut, badan pegal-pegal, nafsu makan meningkat, dan lain sebagainya. Perkembangan janin di trimester kedua. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin diharapkan sudah berkembang sempurna. Janin yang mulai dapat mendengar dan menelan makanan sehat ibu hamil yang masuk ke perut. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut kecil di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Menurut American Pregnancy Association, pada akhir trimester kedua panjang janin diharapkan mencapai sekitar 10 cm dan beratnya lebih dari 1 kg.
Yang ketiga, perubahan tubuh ibu di trimester ketiga. Menjelang hari H persalinan, perut akan semakin membesar, sehingga keluhan pegal-pegal dan susah tidur juga umum dirasakan. Umumnya leher rahim ibu hamil juga akan meregang, jadi lebih tipis dan lebih lembut semakin dekat dengan tanggal kelahiran bayi. Ini bertujuan untuk membuka jalur keluar bayi selama proses persalinan. Kondisi lain yang harus diperhatikan ibu pada trimester kehamilan ini seperti gerakan janin dalam perut yang semakin kencang dan banyak, mengalami kontraksi palsu, jadi lebih sering buang kencing, merasa mulas, dan lain sebagainya. Perkembangan janin trimester ketiga. Pada trimester ketiga kehamilan, tepatnya di minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir usia kehamilan 37 minggu, umumnya semua organ tubuh janin sudah bisa berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat akhir janin idealnya mencapai sekitar 3 kg atau lebih, dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya harus sudah turun menghadap ke bawah. Berikutnya yaitu kelahiran. Terbagi menjadi dua, yaitu proses melahirkan secara normal dan melahirkan melalui bedah sesar. Proses melahirkan normal umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai ke-42. Tahapan melahirkan normal dimulai dengan kontraksi otot rahim, diikuti dengan pembukaan leher rahim atau serviks secara bertahap. Setelah itu, otot panggul ibu akan mendorong bayi dan plasenta keluar melalui vagina. Melahirkan melalui bedah sesar berarti mengeluarkan bayi melalui sayatan dari perut sang ibu, bukan dari vagina. Sebelum pembedahan, dokter akan memberikan obat bius atau anestesi epidural agar area perut yang akan disayat menjadi mati rasa. Setiap ibu hamil memungkinkan untuk menjalani persalinan secara normal, namun melahirkan normal tidak disarankan bila terjadi sejumlah kondisi berikut: prolaps tali pusat, malpresentasi janin, kelainan letak plasenta, makrosomia, kehamilan kembar, infeksi herpes genital, dan kondisi-kondisi lainnya. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu metode kontrasepsi dalam KB. Yang pertama, kontrasepsi alami, yaitu dengan sistem kalender. Yang kedua, coitus interruptus, yaitu dengan pengeluaran penis dari vagina sebelum ejakulasi. Yang ketiga, kontrasepsi kimiawi, misalnya dengan menggunakan jeli, busa, krim, dan suppositoria spermisida. Yang keempat, metode sawar mekanis, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba falopi, contohnya diafragma, kondom untuk laki atau perempuan, serta sterilisasi. Yang kelima, pencegahan ovulasi dengan cara pil KB, susu KB, suntik KBSS. Yang keenam, penghambatan implantasi dengan cara memblokade implantasi, contohnya IUD atau AKDR, yang bekerja mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Sekian penjelasan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih kepada Bu Wima selaku guru biologi pembimbing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.